Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya tentang penilaian saham atau perhitungan saham, perkenalkan nama saya Hana Kurnia Alkoyumi. Di sini kita akan membahas tentang penilaian saham biasa dan juga penilaian saham preference. Nah, sekarang adalah kita bahas tentang penilaian saham biasa. Yang pertama adalah model expected return, atau disebut juga dengan holding period return. Nah, ini merupakan metode untuk mencari persentase keuntungan yang diharapkan investor dari suatu saham dalam periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Expected return terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama, dividen yang diharapkan diterima, dan yang kedua adalah kenaikan harga saham atau capital gain. Nah, untuk rumus mencari expected return ini disimbolkan dengan huruf R atau tingkat pengembalian yang diharapkan, di mana D1 itu adalah dividen yang diharapkan tahun depan yang ditambah dengan harga saham yang diharapkan tahun depan yang sudah dikurangi dengan harga saham saat ini, yang kemudian hasilnya dibagi dengan harga saham saat ini. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. PT Cahaya memperkirakan dividen tahun depan sebesar Rp3.000 per lembarnya. Nah, saat ini harga sahamnya itu sebesar Rp8.000. Karena perusahaan baru saja memenangkan proyek besar, diperkirakan harga saham tahun depan akan naik menjadi Rp10.000 per lembarnya. Nah, berapakah expected return dari saham PT Cahaya ini? Langsung saja kita masuk ke rumusnya, di mana dividen yang diharapkan tahun depan sebesar Rp3.000 per lembar ditambah harga saham tahun depan yang sudah dikurangi dengan harga saham saat ini, kemudian dibagi dengan harga saham saat ini sebesar Rp8.000. Ini menghasilkan 62,5%. Jadi expected return saham dari PT Cahaya ini adalah sebesar 62% dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah penilaian saham biasa dengan menggunakan Dividend Discount Model atau DDM. Ini merupakan metode untuk menentukan harga wajar saham yang dimana model itu mengasumsikan bahwa nilai saham itu sama dengan present value atau nilai sekarang dari semua dividen yang akan diterima investor selama masa kepemilikan saham tersebut. Nah, kita bisa langsung masuk ke contoh soalnya. Diramalkan bahwa PT Muara akan membayar dividen sebesar $3 pada tahun pertama. Kemudian pada tahun kedua itu sebesar $3,24 dan tahun ketiga sebesar $3,5. Pada tahun terakhir ketiga, saham akan dijual dengan harga $94,48. Diketahui expected return sebesar 12%. Nah, berapakah harga saham saat ini? Baik saja langsung kita masuk ke rumus. Untuk dividen pada tahun pertama yang dibayarkan adalah sebesar $3 dibagi dengan 1 ditambah expected return sebesar 12%. Di sini akan ditulis 0,12. Kemudian ditambah dengan dividen tahun kedua dan juga dividen tahun ketiga. Nah, di dividen tahun ketiga ini ditambah dengan harga jual saham di akhir tahun ketiga ini, yaitu 3,5 ditambah 94,48. Nah, hasilnya itu menghasilkan angka 75. Jadi harga saham PT Muara saat ini adalah sekitar $75. Oke, selanjutnya adalah penilaian saham biasa dengan menggunakan constant growth atau Gordon model. Ini merupakan versi sederhana dari DDM yang mengasumsikan bahwa dividen akan tumbuh secara konstan dari tahun ke tahun. Nah, model ini tuh cocok untuk perusahaan yang stabil dan membayar dividen secara rutin dengan pertumbuhan yang konsisten. Nah, ini rumusnya, di mana nilai dividen terakhir yang dibayarkan itu dikalikan dengan 1 ditambah tingkat pertumbuhan dividen perusahaan, yang kemudian dibagi dengan tingkat return yang diminta investor yang sudah dikurangi dengan tingkat pertumbuhan dividen perusahaan. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Diketahui dividen terakhir dari perusahaan A adalah sebesar Rp1,8. Dividen diharapkan tumbuh sebesar 10% per tahunnya. Kemudian return yang diminta investor sebesar 16%. Nah, berapakah harga saham A menurut Gordon model? Langsung saja kita ke rumusnya. Nilai dividen terakhir yang dibayarkan adalah sebesar 1,8 yang dikalikan 1 ditambah tingkat pertumbuhan dividen perusahaan yang kemudian dibagi dengan tingkat return yang diminta investor kurangi dengan tingkat pertumbuhan dividen perusahaan. Nah, ini hasilnya adalah 33,37. Jadi harga saham A menurut Gordon model adalah sekitar 33,37 ribu. Nah, semakin besar pertumbuhan dividen itu akan semakin tinggi pula nilai sahamnya. Nah, selanjutnya adalah penilaian saham biasa dengan menggunakan non-constant growth model. Model pertumbuhan tidak konstan ini digunakan untuk menilai saham yang dividen atau pendapatannya diprediksi tumbuh dengan tingkat yang berbeda di beberapa tahun awal, sebelum akhirnya stabil pada tingkat pertumbuhan konstan. Nah, berikut adalah langkah-langkah
perhitungan harga saham dengan pendekatan non-constant growth. Yang pertama adalah menentukan estimasi pertumbuhan dividen. Nah, ini memperkirakan tingkat pertumbuhan dividen untuk beberapa tahun ke depan saat pertumbuhan belum stabil dan menentukan kapan pertumbuhan akan berubah menjadi konstan. Yang kedua adalah menghitung present value dari dividen selama periode pertumbuhan tidak konstan. Ini menghitung dividen tahunan selama masa pertumbuhan tidak tetap. Yang ketiga adalah menghitung nilai saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan. Nah, setelah dividen stabil, kita gunakan Gordon Growth model untuk menghitung harga saham pada akhir tahun terakhir dari periode pertumbuhan tinggi. Nah, yang keempat adalah menjumlahkan seluruh present value dari dividen dan harga saham di akhir periode. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Sebuah perusahaan publik baru saja membagikan dividen terakhir sebesar Rp200 per lembar saham. Nah, perusahaan ini memperkirakan dividen akan tumbuh sebesar 20% per tahun selama 2 tahun ke depan. Kemudian akan melambat menjadi 5% per tahun selamanya. Investor mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 18%. Yang ditanyakan adalah berapa nilai wajar saham saat ini. Nah, yang pertama, kita bisa menghitung dividen 2 tahun ke depan. Di sini dividen 1 menghasilkan angka 240 dan untuk dividen kedua ini kita dapatkan 288. Kemudian kita bisa menghitung dividen ketiga sebagai dividen awal dari pertumbuhan konstan, di mana ini menghasilkan angka 302,4. Kemudian kita bisa menghitung harga saham pada akhir tahun kedua menggunakan Gordon model. Di sini dihasilkan angka 2326,15. Nah, selanjutnya kita bisa mendiskontokan dividen tahun pertama, dividen tahun kedua dan juga hasil dari Gordon model ini ke nilai saat ini. Jadi untuk present value dari dividen pertama itu sebesar 203,39, kemudian present value dari dividen kedua ini 206,82 dan present value dari harga saham pada akhir tahun kedua yaitu 1670,86. Nah, yang terakhir adalah menjumlahkan semua nilai sekarang itu tadi. Jadi 203,39 ditambah 206,82 ditambah 1670,86 itu hasilnya adalah 2081,7. Jadi harga saham saat ini diperkirakan sebesar 2081,7 per lembarnya. Nah, selanjutnya adalah penilaian saham preferen. Saham preferen sendiri merupakan jenis saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tetap secara periodik dan biasanya tanpa batas waktu. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetualitas. Untuk menghitung nilai sekarang dari saham preferen, kita menggunakan rumus di mana dividen tahun saham preferen itu dibagi dengan tingkat pengembalian investor terhadap saham preferen tersebut. Oke, langsung ke contoh soal. Microsoft menerbitkan saham preferen yang memberikan dividen tetap sebesar Rp1.500 per tahunnya. Jika investor mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 10%, berapakah nilai sekarang dari saham preferen ini? Berarti kita harus membagi saham preferen per tahunan sebesar Rp1.500 dengan tingkat pengembalian sebesar 10%. Jadi 1.500 dibagi 0,10 yang hasilnya Rp15.000. Jadi nilai saham preferen dari Microsoft ini sebesar Rp15.000 per lembarnya. Nah, materi itu tadi merupakan materi terakhir dan sekaligus penutup dari hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih, semoga dapat bermanfaat.